kita psikologi. Ya, bareng saya Najwa Azanda dan rekan saya Masa di sini kali ini kita akan memegang sebuah buku psikologi menarik yang membahas tentang hierarki kebutuhan Abraham Maslow. menarik banget ya masalah. Jadi itu di buku ini itu dijelaskan bahwa hierarki Maslow itu perkembangannya itu ada sampai 7 loh, 7 tingkatan itu. Dan biasanya kalau kita temukan itu ada 5 ya, tapi di sini itu ada 7 tingkatan dari hierarki Maslow yang pernah kita dengar. Wah, beneran pas banget nih. Hari ini kita mau hubungkan teori 7 tingkatan dengan fenomena yang lebih mahal, yaitu bullying. Nah, setuju banget sih masalah. Yuk kita bedah buku ini itu dilihat dari bagaimana sih bullying itu merusak piramida dalam kebutuhan manusia itu. Oke, sebelum lanjut boleh nggak sih bacain 7 teori tingkatan yang ada di buku? Oke, baik. Jadi berdasarkan teks di buku ini itu dari bawah ke atas dulu ya teman-teman. Jadi itu yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu seperti makan, kemudian ada tidur, minum gitu. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan keamanan. Keamanan itu seperti ketertiban, kemudian stabilitas. Yang ketiga itu ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu seperti kita dapat kasih sayang baik dari seseorang, dari teman ataupun dari keluarga kita gitu. Kemudian yang keempat itu ada penghargaan. Penghargaan itu seperti status ataupun harga diri, baik maupun kompetensi juga itu termasuk ke kebutuhan penghargaan. Oke, lanjutannya yang jarang orang tahu nih, apa aja tuh Kak? Betul banget itu Mbak Marcella. Jadi kebutuhan yang kelima itu ada kebutuhan kognitif. Kebutuhan kognitif itu seperti dorongan intelektual untuk mengeksplorasikan diri kita itu. Kemudian yang tingkat keenam itu ada kebutuhan estetik. Kebutuhan estetik itu seperti kayak keinginan diri kita itu untuk keteraturan, keindahan gitu. Dan yang ketujuh itu puncaknya itu teman-teman. Yang ketujuh itu ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu bisa keadaan ketika seseorang itu mampu mengembangkan potensi terbaiknya dalam diri kita. Itu udah paling ujungnya gitu. Oke, di buku ini juga disebut istilah dengan kebutuhan defisit untuk tingkat 1 sampai 4 nih. Artinya kalau 4 tingkat ke bawah itu enggak terpenuhi, manusia bakal merasa kekurangan dan terus mencari ke kebutuhan lainnya. Nah, sekarang ini kita akan ke analisis korban bullying pakai kacamata buku ini. Efek perundungan itu langsung menghantam ke tingkat 2, yaitu kebutuhan keamanan. Benar banget sih Mas Sarah. Jadi di buku ini itu tertulis bahwa kebutuhan keamanan itu meliputi seperti stabilitas ataupun ketertiban itu. Jadi seperti ketertiban secara fisik maupun fisiologis itu. Psikologis juga itu termasuk kebutuhan keamanan. Jadi itu korban bullying itu bahkan kehilangan dirinya itu semua, dirinya mereka itu cemas dan takut, bahkan itu terancam setiap harinya. Begitu tingkat 2 jebol nih, otomatis ke tingkat atasnya yaitu kebutuhan sosial ikut rusak. Manusia atau korban itu merasa tidak diterima oleh kelompoknya dan merasa terintimidasi serta kehilangan rasa memiliki satu sama lain. Efeknya itu jadi beruntun ya Mbak Marcella. Jadi itu masuk ke tingkat keempat itu kebutuhan penghargaan. Karena terus-menerus mereka itu diejek orang atau teman, harga diri korban itu bahkan merasa runtuh. Mereka itu tidak lagi merasa kompeten atau dalam harga berharga itu. Jadi kompeten berharganya itu jadi turun. Pantas saja ya di buku ini bilang kalau kebutuhan defisit ini sudah terpenuhi, orang tidak akan termotivasi untuk berkembang ke tingkat atasnya. Jadi jangan-jangan kalau korban bullying menjadi sulit belajar atau membangun hidup yang harmonis, apalagi mau mencapai aktualisasi diri dari fondasi bawahnya sudah hancur. Nah, sekarang mari kita dari bukunya. Bagaimana sih jika dengan si pelaku bullying itu?
Kalau melihat dari teori ini, pelaku bullying itu biasanya adalah orang yang mengalami masalah di level kehidupan sosial atau kebutuhan penghargaan di lingkungan rumah atau pertemanan. Masa sih? Berarti mereka itu kayak seperti kurang ya kasih sayang atau malah kurang kasih ya? Tepat, karena mereka merasa defisit atau kekurangan di tingkat penghargaan. Mereka itu mengambil jalur pintas yang instan atau salah dengan merendahkan orang lain, pelaku merasa dirinya punya kuasa, punya status tinggi, dan merasa kebangetan karena ditakuti. Jadi miris ya, jadi demi mereka itu memuaskan egonya sendiri dan kebutuhan tingkat keempatnya yang kosong, mereka itu bahkan mengorbankan atau menghancurkan seluruh piramida kehidupan orang lain ya. Ya, benar. Lalu solusinya apa nih kalau merujuk ke ini? Nah, jadi solusinya di halaman buku ini itu sudah jelas banget. Setelah seseorang itu memenuhi kebutuhan dasar yang paling dasar itu, barulah dia bisa mencapai harmoni. Jadi itu penanganan. Jadi bullying itu nggak bisa cuma sekedar kayak hukuman skorsing yang biasanya itu di sekolah itu. Di sini itu kita harus bantu memulihkan rasa aman dan harga diri sendiri. Dan buat pelakunya, kita harus bantu mereka memenuhi kebutuhan harga diri dan kognitif mereka lewat jalur yang positif, seperti prestasi atau bakat, bukan jalur kekerasan. Nah, luar biasa ya teori buku di ini hari ini yang kita bahas. Jadi teori Maslow itu ternyata dalam banget untuk kita melihat kasus dalam bullying. Oke, yuk mari kita sama-sama membangun lingkungan yang aman dan suportif agar kita semua bisa mencapai puncak aktualisasi diri. Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast bedah buku psikologi hari ini. Dengan saya Najwa Azra Dan saya Marcella. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika rasa aman dan harga diri adalah fondasi dasar manusia untuk berkembang, sudahkah lingkungan di sekitar kita, baik di rumah, sekolah, maupun tempat kerja, menjadi tempat yang memenuhi kebutuhan tersebut? Atau justru tanpa sadar, kita pernah menjadi bagian terbentuknya piramida hidup orang lain?